Hal-hal hebat tidak pernah datang dari zona nyaman. Yuk, kita sedikit menepi, kita beranjak sejenak dari hiruk-pikuk nyata. Indonesia terkenal banget dengan keindahan lautnya. Salah satunya hidden yang ada di Kepulauan Togen, Kabupaten Raja Unang-Unang. Destinasi satu ini mungkin bisa menjadi tempat healing untuk keliling-keliling dengan keindahan yang dibentang ring. Tempat ini ikonik banget dengan bersih dan beautiful coralnya. Ya, pulau satu ini mengajarkan kita tentang banyaknya hal dan perjalanan, pengalaman hingga akan selalu keinginan untuk kembali ke tempat ini entah dengan orang sama ataupun sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Cahayani dengan NPM E1I021002. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Indri Dwi Rafianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Taman Nasional Togen di Sulawesi Tengah. Baik, sebelumnya apakah saudari Indri tahu Taman Nasional Togen di Sulawesi Tengah? Oh, sepertinya saya pernah mendengarkannya, tapi saya tidak terlalu begitu paham. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang Taman Nasional Kepulauan Togen atau disingkat menjadi TNKT di Sulawesi Tengah, merupakan kawasan yang konservasi yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki potensi sumber daya alam dengan sektor kelautan. Kepulauan ini terletak di jantung segitiga terumbu karang atau Coral Triangle yang dikenal dengan sebagai pusat keanekaragaman hayati laut di dunia. Baik, untuk potensi sumber daya kelautan di TNKT ini sendiri yang paling besar adalah potensi ekosistem terumbu karang. Baik, untuk pandangan terhadap potensi sektor kelautan di TNKT ini sangatlah besar dan sangat beragam, mencakup tiga aspek. Yang pertama ada ekologi, ekonomi, dan sosial. Pengelolaan lahan yang tepat dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi konservasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di lokal. Penting untuk menerapkan konsep ekowisata dan menekankan pada pendidikan, pelestarian, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Untuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan potensi ini secara bijaksana dan berkelanjutan. Di sini ada potensi ekowisata di Taman Nasional Kepulauan Togen di Sulawesi Tengah ini harus dijaga dan dilestarikan karena sebagai alasan ekologis, ekonomi, dan budaya. Berikut saya jelaskan ada beberapa alasan utama mengapa harus dijaga. Yang pertama adalah keanekaragaman yang hayati yang tinggi, yang kedua ekosistem laut yang unik, yang ketiga ada pemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan, dan yang keempat manfaat ekonomi serta penyediaan jasa ekosistem, pewarisan budaya dan tradisional. Yang terakhir adalah ancaman lingkungan yang meningkat. Untuk konsep tata pengelolaan potensi ekosistem pesisir untuk mendukung pembangunan
di pulau-pulau kecil secara berkelanjutan ini ada 7 poin. Yang pertama adalah pendekatan ekosistem dan perencanaan identifikasi potensi ekosistem. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Yang ketiga, peningkatan keseimbangan ekonomi dan ekologi dan ekonomi. Yang keempat, penguatan kebijakan dan religius. Yang kelima, penguatan teknologi dan inovasi. Yang keenam, kemitraan multi pihak. Dan yang terakhir itu ada adaptasi terhadap perubahan iklim. Di sini juga ada hubungan blue economy dengan potensi sektor kelautan di Taman Nasional Kepulauan Togen, Sulawesi Tengah. Di sini ada 5 aspek. Yang pertama adalah pengelolaan yang berkelanjutan sumber daya kelautan. Yang kedua, pengembangan ekowisata yang berbasis kelautan. Yang ketiga adalah pelestarian ekosistem laut untuk jasa lingkungan. Yang keempat ada adaptasi perubahan terhadap iklim. Yang kelima ada yang terakhir adalah kemitraan dan penadaan yang berkelanjutan. Baik Saudari Indri, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep blue economy di Taman Nasional Kepulauan Togen ini memanfaatkan potensi kelautan secara berkelanjutan sambil melestarikan ekosistem pesisir laut. Dengan demikian, wilayah ini dapat berkembang sebagai pusat ekowisata, konservasi, dan perikanan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus menjaga keseimbangan ekologis itu sendiri. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Novel Mardianu dengan NPM S1I 02105, yang dimana saya adalah mahasiswa dari program studi ilmu kelautan angkatan 2021 Universitas Bengkulu. Menjelaskan kepada Anda bahwasanya ada dari tema kami, dari kelompok kami itu menjelaskan dengan Taman Nasional Kepulauan Togean. Apakah tahu Kepulauan Togean itu di mana? Di Sulawesi Tengah. Benar sekali, Sulawesi Tengah. Dan juga Taman Nasional Kepulauan Togean ini sendiri itu merupakan kawasan konservasi yang dimana dikelola oleh pemerintah. Dan di kawasan konservasi ini yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, yaitu keanekaragaman hayati dan juga memiliki potensi yang sangat besar, yaitu seperti halnya di sektor kelautan. Dan kepulauan ini terletak di jantung segitiga terumbu karang, yaitu dapat disebut yaitu Coral Triangle, yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut di dunia. Oke, selanjutnya itu ada saya di sini menjelaskan tentang potensi sumber daya kelautan di Taman Nasional Kepulauan Togean, yaitu di Sulawesi Tengah. Yaitu ada 3 ekosistem yang sangat berpotensi, yaitu yang pertama adalah ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang di Kepulauan Togean ini sendiri itu tergolong sangat bagus, yang dimana dapat ditemukan pada di ekosistem terumbu karang itu ada 300 jenis karang, dan juga sebagai tempat habitat ratusan jenis spesies dari ikan. Dan yang kedua itu adalah ekosistem padang lamun. Ekosistem padang lamun di Kepulauan Togean itu sendiri sangat bagus, yang dimana padang lamun ini sendiri berfungsi untuk menyerap karbon yang ada di laut. Dan untuk yang ketiga adalah ekosistem hutan mangrove, yaitu digunakan atau difungsikan sebagai habitat beberapa biota laut, maupun baik darat maupun laut. Dan ada juga potensi pengembangan ekowisata bahari, yang dimana keindahan alam bawah laut di Kepulauan Togean sendiri dan keanekaragaman hayatinya di TNKT itu menjadikannya destinasi yang sangat potensial untuk pengembangan ekowisata atau pariwisata bahari, yang dimana aktivitas seperti menyelam, snorkeling, dan wisata edukasi lingkungan dapat dikembangkan pada Taman Nasional ini. Dan untuk meningkatkan dari perekonomian lokal, masyarakat lokal, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dan studi menunjukkan itu bahwasanya ada beberapa banyak potensi yang sangat bagus bisa digali dari objek wisata ini, seperti halnya seperti snorkeling. Itu snorkeling yang dimana beberapa wisatawan luar dan lokal itu juga menyebutnya adalah seperti surga
tersembunyi yang berada di Sulawesi Tengah. Dan juga dari wisata alam ini sendiri itu dapat meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan baik dari kabupaten wisatawan luar dan juga lokal di Kabupaten Tojo Una-Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Resa Sangkut, NPM S1I 021008 dari kelas B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Taman Nasional Tegayan, Sulawesi Tengah. Latar belakangnya, Taman Nasional Kepulauan Tegayan atau disingkat dengan TNKT di Sulawesi Tengah merupakan kawasan konservasi yang kaya akan keanekaragaman hayati laut dan memiliki potensi besar dalam sektor kelautan. Kepulauan ini terletak di jantung segitiga terumbu karang yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Potensi sumber daya kelautan di TNKT terbagi menjadi 3, yaitu ekosistem terumbu karang, yang kedua ekosistem padang lamun, yang terakhir ekosistem hutan mangrove. Potensi pengembangan ekowisata bahari, keindahan alam bawah laut, dan keanekaragaman hayati TNKT menjadikannya destinasi potensial untuk pengembangan ekosistem bahari. Selanjutnya, pandangan terhadap potensi sektor kelautan, yaitu sangat besar dan beragam, mencakup aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi konservasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Potensi ekosistem di Taman Nasional Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah harus dijaga dan dilestarikan karena sebagai alasan ekologis, ekonomis, dan budaya. Berikut adalah beberapa alasan utama. Yang pertama, keanekaragaman hayati yang tinggi. Yang kedua, ekosistem laut yang unik. Yang ketiga, manfaat ekonomi berkelanjutan. Yang keempat, manfaat ekonomi. Yang kelima, penyedia jasa ekosistem. Yang keenam, warisan budaya dan tradisional. Yang terakhir, ancaman lingkungan yang meningkat. Selanjutnya, konsep tata pengelolaan potensi ekosistem pesisir untuk mendukung pengembangan wilayah pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Yang pertama, pendekatan ekosistem dalam perencanaan identifikasi potensi ekosistem. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat lokal. Yang ketiga, peningkatan keseimbangan ekologi dan ekonomi. Yang keempat, penguatan kebijakan dan regulasi. Yang kelima, penggunaan teknologi dan inovasi. Yang keenam, kemitraan multi pihak. Yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan iklim. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi, penerapan konsep blue economy di Taman Nasional Kepulauan Togean dapat memanfaat potensi kelautan secara berkelanjutan sambil melestarikan ekosistem pesisir dan laut. Dengan demikian, wilayah ini dapat berkembang sebagai pusat ekosistem, konservasi, dan perikanan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus menjaga keseimbangan ekologi. Terima kasih.